berbicara mengenai creative thinking, hal pertama yang mereka pikirkan adalah seni, musik, film, atau desain. Padahal creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, original, dan bernilai. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa, dan menghubungkan konsep-konsep yang tampaknya tidak berhubungan. Misalnya, apa ya? Saya kasih contoh. Oke, misalnya ini merupakan tempat nori di mana lama-kelamaan semakin banyak penggemar nori ini, mungkin akan lebih banyak juga sampah yang sulit terurai. Lalu, kenapa tidak kita manfaatkan? Misalkan jadi pot bunga, atau misalkan bisa jadi celengan koin. Nah, tindakan saya barusan merupakan tindakan cara saya berpikir kreatif. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan nori tersebut, namun bagaimana cara memecahkan masalah supaya bermanfaat kayak gitu. Nah, berpikir kreatif tidak hanya tentang menghasilkan ide yang tidak biasa, tetapi juga tentang menghasilkan solusi yang inovatif dan efektif. Ini adalah kemampuan yang sangat berharga dalam berbagai bidang, termasuk seni, musik, bisnis. Lalu, kenapa kreativitas itu penting? Yang pertama, karena kita berada di era yang cepat berubah. Kita berada di waktu atau sistem yang dulu kita pahami tidak akan berlaku lagi di keesokan hari, dan mungkin sistem yang hari ini kita pakai akan berubah di kemudian hari. Nah, disitulah kemampuan berpikir kreatif dibutuhkan untuk kita beradaptasi. Lalu yang kedua, menjadi kreatif dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah tertentu. Misalnya, ketika kita membahas contoh creative thinking, sederhananya adalah saya sebagai mahasiswa, walaupun semua mata kuliah tidak bergelut di bidang kreatif, tetapi saya dituntut untuk creative thinking, di mana ketika kita sedang membahas sebuah masalah, apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan itu adalah tindakan creative thinking. Lalu yang kedua, apa yang terjadi ketika kita dituntut oleh dosen untuk menyelesaikan masalah dengan banyak batasan? Misalnya, kita disuruh membuat proposal untuk pelatihan anak SMA jangan menggunakan konsep public speaking. Nah, disitulah kemampuan berpikir kreatif dibutuhkan untuk kita menentukan solusi apa tanpa melewati batasan-batasan yang ada. Selain itu, contoh creative thinking yang saya terapkan dalam sehari-hari adalah misalnya mengambil kontrol untuk hidup saya sendiri, mulai dari memutuskan bangun jam berapa, mulai dari bangun ke mandi, ke belajar. Nah, disitulah konsep step by stepnya. Intinya, kita memutuskan untuk mengalokasikan waktu dan perhatian kita kemana saja. Contoh lagi, ketika besok akan masuk kelas, karena sekarang hari Jumat, nah besok hari Sabtu saya akan masuk kelas, saya download terlebih dahulu mata pelajarannya. Setelah saya download, saya baca dan saya rangkum, lalu saya tanyakan lagi kepada diri saya, yang dimaksud ini apa? Contohnya apa? Solusinya bagaimana sih? Seperti itu. Tanpa disadari, karena sering mengolah pola pikir seperti itu, otak mulai berkembang dan banyak sekali solusi yang bisa diambil. Dengan mengimprove diri sendiri, ini adalah tindakan creative thinking yang digunakan dalam mengambil kontrol hidup diri kita sendiri. Berpikir kreatif dapat membantu kita untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup serta meningkatkan kepuasan pribadi. Nah, kiranya itu hal simpel yang tentang apa yang dimaksud berpikir kreatif. Sampai bertemu di video-video berikutnya.